Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, TV1 dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita semua. Di dalam hidup dan kehidupan kita memahami bahwa pasti ada perbedaan di dalam menjalankan agama yang kita anut. Karena perbedaan merupakan satu keniscayaan. Ada dua perbedaan yang harus sama kita ketahui, yaitu perbedaan secara eksternal, yaitu antar agama, dari agama kita maupun agama di luar daripada kita. Dan yang kedua adalah perbedaan secara internal, yakni perbedaan yang ada sesama kita di dalam memahami teks dan juga nas dalil-dalil yang ada di dalam menjalankan kehidupan beragama tersebut. Salah satunya yang sering sekali sama kita dengar dan sama kita lihat perbedaan secara internal itu tentang amaliyah yang dilakukan oleh sebahagian besar mayoritas umat Islam, yakni bahwa mereka selalu mengadakan doa bersama setelah kematian seseorang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam melakukan tahlilan hari ketiga, ketujuh, lalu kemudian 40 hari, bahkan sampai setahun yang kita kenal dengan haul. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika kita melaksanakan hal yang sedemikian rupa, apakah kemudian ada dalil atau ada alasan argumentasi yang memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian daripada umat Islam mengatakan bahwa hal yang sedemikian rupa tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebahagian besar khususnya yang melakukan hal itu pun pasti mengatakan itu ada dan punya dasar serta argumentasi yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang perbedaan tersebut, dan saya tentunya mewakili orang-orang yang memang melakukan serta melaksanakan amaliyah tersebut. Ini hanya sebagai sebuah perbandingan di mana kita sebagai umat Islam ketika melihat ada satu perbedaan secara internal yang memang masih bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentunya harus bisa saling memahami, toleransi atau tasamuh dalam ajaran agama kita, bahasa tersebut, dan juga saling lapang dada sehingga menerima perbedaan tersebut dengan baik dan benar, yang pada akhirnya menyelamatkan ukhuwah serta persaudaraan kita di antara umat Islam, ibadallah. Saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Ketika kita berbicara tentang membaca Al-Quran, lalu kemudian doa yang ada di dalam acara tahlil, dan juga jamuan makan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, maka orang-orang yang menolak daripada amaliyah ini, mereka beralasan, berargumentasi kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tentunya pula kepada Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana segolongan dari kita yang menolak, mereka berkata bahwa doa, bacaan Al-Quran, tahlil, serta sodakoh tidak sampai pahalanya kepada orang mati. Kenapa sedemikian rupa? Karena mereka beralasan mengambil dari Al-Quranul Karim surat An-Najm ayat ke-39 yang sering kita dengar. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang dia kerjakan atau yang telah diusahakan. Lalu kemudian juga ada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi, dan hadis ini juga sering amat sangat kita dengar, bahkan di antara kita banyak yang menghafal. Faqala Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, apabila cucu anak Adam atau anak keturunan Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Yang digarisbawahi sebagai dasar argumentasi mereka adalah terputus amalnya. Kecuali 3. Apa gerangan? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah. Dari sekian banyak dalil serta argumentasi, 2 hal ini cukup mewakili orang-orang yang menolak, bahwa berdasarkan 2 dalil argumentasi inilah, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh sebahagian besar banyak umat Islam dalam melakukan doa kepada orang yang meninggal dunia, lalu kemudian membaca Al-Quran yang pahalanya untuk mereka yang telah meninggal dunia, tertolak dan tidak bisa diterima, dan tidak akan pernah sampai pahala tersebut menurut mereka. Sekali lagi saya sampaikan, menurut mereka, yaitu orang-orang yang menolak. Lalu sebenarnya bagaimana pemahaman bagi orang-orang yang memang melakukan serta melaksanakan? Apakah memang sedemikian rupa maksud dan tujuan daripada 2 dalil ini? Ternyata saudara hadirin, tidaklah sedemikian apa yang mereka juga katakan. Inilah daripada sumber perbedaan pemahaman daripada umat Islam di dalam memahami daripada dalil-dalil nas, baik yang bersumber daripada Al-Quran maupun hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang menarik perbedaan kita para pemirsa, bahwa sumbernya sama, hadisnya sama, lalu ayatnya juga sama. Tetapi yang menjadi masalah adalah memahami daripada hadis dan juga memahami Al-Quran itu yang menjadi perbedaannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hadisnya sama, lalu kemudian ayatnya juga sama, tetapi memahami di dalamnya ini yang menjadi perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Ibadallah. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut orang-orang yang memang melakukan bahwa 2 dalil tersebut di atas justru merupakan satu pemahaman yang bertentangan ketika itu dijadikan argumentasi untuk menolak amaliyah-amaliyah yang tadi kita sampaikan. Kenapa? Karena ada banyak ayat dan juga hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat Al-Hasyr ayat 10. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini menyampaikan dengan jelas dan juga tegas menurut kami
yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa daripada orang-orang dari kalangan sahabat ketika itu yang mendoakan sahabat lainnya atau kaum muslimin lainnya yang sudah meninggal dunia. Dengan kata-kata doa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami bil iman, dengan iman. Subhanallah. Jadi artinya kalau doa kita tidak sampai kepada orang-orang yang meninggal dunia, maka niscaya doa ini tidak akan pernah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa sedemikian rupa? Karena ayat ini berbicara memohon ampunan baik untuk kita dan juga orang-orang yang telah meninggalkan kita. Artinya mereka yang sudah wafat, mereka yang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dengan catatan doa itu akan sampai lewat ayat tersebut, yaitu punya syarat yang sangat mutlak. Apa syarat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang meninggal tadi harus meninggal dalam keadaan membawa ajaran agama Islam, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita garis bawahi bil iman. Ampunilah saudara-saudara kami, mereka yang telah mendahului kami dengan iman. Atau bahasa lainnya, kalau anak-anak zaman sekarang bilang, itu akan sambung, akan menyambung, akan sampai karena mereka dengan kita masih satu server. Artinya masih sejurus, sama, masih satu golongan. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwasannya dua dalil tadi di atas tertolak untuk membantah apa yang memang dilakukan oleh sebahagian besar umat Islam dalam mengirimkan doa khususnya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Yang kedua, kalau kita lihat dan kita cermati hadis tentang idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, itu adalah hadis yang sahih, yang benar, bersumber daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan itu kita akui. Akan tetapi pemahaman kami adalah di sana Nabi besar Muhammad SAW sedang berbicara tentang orang yang mati, orang yang sudah wafat. Tentu orang yang sudah wafat memang amalnya terputus. Kenapa? Karena memang orang yang sudah mati dan meninggal dunia, mereka tidak akan lagi pernah bisa melakukan sebuah amalan. Mereka tidak bisa lagi kemudian menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah puasa, dan seterusnya dari amalan-amalan ibadah serta ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya yang disampaikan adalah amalannya dulu yang pernah dia lakukan tersisa pada saat dia masih hidup. Apa itu? Ya tiga tadi. Pertama adalah sedekah jariah yang pernah dia lakukan dulu masa dia hidup. Lalu kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia cari dulu semasa hidup. Lalu kemudian juga anak saleh dan salehah yang memang dia didik semasa hidup. Hadis ini tidak berbicara tentang orang yang hidup tidak boleh berdoa kepada orang mati. Tapi hadis ini berbicara tentang orang yang mati tidak beramal lagi. Sehingga menurut kami hadis ini tidak tepat untuk membantah orang-orang yang memang melakukan doa-doa dan kemudian doa tersebut diniatkan untuk orang-orang yang meninggal dunia tadi. Kenapa sedemikian rupa? Dasarnya jelas, yaitu di dalam ayat yang tadi sudah sama kita sampaikan, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Karena orang-orang yang beriman sampai doanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan syarat pula dia juga mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Lalu kemudian ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dikatakan anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi fa'adhannuha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha wali ajrun qala na'am fatasaddaqa anha. Bahwasannya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ini mempunyai ummi, mempunyai ibu yang telah meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan kebetulan ibu saya tidak memberikan wasiat sebelum dia meninggal dunia. Dan aku mengira, wahai Nabi, jika ia bisa berbicara, maka ia akan bersedekah. Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Dan aku pun juga mendapatkan pahala. Beliau menjawab, na'am fatasaddaq anha, maka bersedekahlah untuknya. Dari hadis ini, bahwa pahala sedekah yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu sampai pahalanya. Walaupun sama kita tahu, orang-orang yang membantah pasti akan mengatakan, itu kan anak kepada ibunya. Kalau anak kepada ibunya, memang tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Akan tetapi ini juga menjadi sumber bahwa bisa dijadikan dalil. Siapapun boleh memberikan sedekah kepada orang yang meninggal dunia. Apalagi seorang anak yang bersedekah untuk kedua orang tuanya tersebut. Ibadallah. Di dalam tafsir At-Tabari jilid 9, juz yang ke-27, dijelaskan bahwa surat An-Najm ayat 39 di atas, yang tadi sama kita sebutkan, itu diturunkan untuk Walid ibnul Mughirah, yakni tatkala beliau masuk Islam. Jadi ketika Walid ibnul Mughirah masuk ke dalam Islam, diejek oleh orang-orang musyrik kala itu, saudara. Dan orang musyrik tadi berkata, apa yang dia katakan? Kalau engkau kembali kepada ajaran kami, keluar daripada Islam, maka kami akan memberikan uang kami kepada engkau, dan kami yang akan menanggung siksamu di akhirat kelak. Garis bawahi, maka kami yang akan menanggung siksamu di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di atas yang menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain bagi seseorang apa yang telah dikerjakannya. Akan tetapi yang harus sama kita ketahui, ayat ini bukan berarti menghilangkan atau menafikan pekerjaan seseorang yang masih hidup untuk orang lain yang sudah meninggal dunia, seperti doa kepada orang mati dan lain-lainnya. Jadi ayat itu menurut kami tidak tepat untuk membantah bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang mati itu tidak sampai. Kenapa? Karena ayat tersebut asbabun nuzulnya tentang Walid ibnul Mughirah, yang memang pada saat dia mau masuk ke dalam pada saat dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, orang-orang musyrik mengatakan hal yang sedemikian rupa yang tadi telah saya sampaikan, saudara. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Yang menarik, di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, atau Majmu' Fatawa maksud saya, jilid yang ke-24, ini karangan Ibnu Taimiyah. Apa yang beliau katakan di dalam mengomentari persoalan yang berkaitan dengan hal ini? Laisa fil ayah wala fil hadis annal maita la yantafi'u bidu'a'il khalqi lahu wa bima yu'malu anhu minal birri bal a'immatul islami muttafiquna ala intifa'il mayyit bidzalik wa hadha mimma yu'lamu bil ittirari min dinil islam wa qad dalla alaihi al-kitab wa sunnatu wal ijma'u faman khalafa dzalika kana min ahlil bid'ah. Subhanallah. Jadi beliau menyampaikan tidak ada dalam ayat atau hadis yang dimaksud, yang menunjukkan bahwa mayit tidak mendapatkan manfaat dengan doa yang lain untuknya. Begitu pula dengan amalan amalan kebaikan yang lainnya untuk si mayit tadi. Bahkan kaum muslimin sepakat
kaum muslimin sepakat akan manfaatnya doa dan amalan kebaikan untuk si mayit. Hal ini sudah diketahui secara pasti, kata beliau. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma', yakni kesepakatan para ulama yang dimaksud, telah mendukung daripada persoalan ini. Maka beliau mengatakan di akhir ibarat ini, siapa yang menyelisih pendapat tersebut, maka ia adalah merupakan ahlul bid'ah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dan enggak sampai di situ, saudara. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Apakah sampai pada mayit ataukah bermanfaat bagi yang sudah mati? Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa untuk bacaan Al-Quran, apakah sampai atau tidak, maka para ulama berselisih pendapat. Ibnu Taimiyah berkata, wal a'immatu ittafaqu ala anna as-sadaqata tasilu ilal mayyiti wa kadzalika al-ibadatul maliyah kal-'itqi wa innama tanaza'u fil ibadatil badaniyah kas-salati was-siyami wal qiraati. Para ulama, beliau mengatakan, sepakat bahwa sedekah pada mayit itu sampai. Begitu pula ibadah maliyah yang terkait dengan harta seperti memerdekakan budak. Para ulama berselisih pendapat dalam amalan badaniyah yang terkait dengan amalan badan yang dimaksud seperti sholat, puasa, dan bacaan Al-Quran, apakah sampai atau tidak pada mayit. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Lalu dilanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Terus bagaimana dengan ayat dan hadis yang disebutkan di atas? Apa berarti amalan orang lain tidak bermanfaat bagi orang mati sama sekali? Mari katakan, amalan seseorang ketika meninggal dunia memang terputus seperti apa yang saya sampaikan di awal. Ketika ia mati, kecuali amalan yang ia usahakan yang masih tersisa seperti doa anak yang soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang diambil manfaatnya. Itu yang dimaksudkan dalam ayat dan hadis. Namun bukan berarti amalan orang lain untuk orang mati tidak bermanfaat sama sekali. Beliau melanjutkan, lam yakul innahu lam yantafi' bi amali ghairih fa idza da'a lahu waladuhu kana hadha min amalihi alladhi lam yanqati wa idza da'a lahu ghairuhu lam yakun min amalihi lakinnahu yantafi'u bihi. Subhanallah. Dalam hadis tidak disebutkan bahwa amalan orang lain tidak bermanfaat bagi orang yang telah mati. Jika anak mendoakan, yakni daripada orang tuanya, jika anak mendoakan daripada orang tuanya, maka itu bagian daripada amalan atau usaha orang tua yang telah tiada. Sedangkan jika, kita garis bawahi para pemirsa, orang lain mendoakan orang mati, itu pun tetap manfaat walau tidak termasuk usaha orang mati itu sendiri. Ini disampaikan oleh Imam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, yaitu jilid 24 halaman 312. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam akhir apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Asy-Syarbashi, yaitu guru besar Universitas Al-Azhar, dalam kitabnya Yas'alunaka fid dini wal haya, juz yang pertama halaman 142, bahwa beliau mengatakan, sungguh para ahli fikih telah berargumentasi atas kiriman pahala ibadah itu dapat sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan hadis bahwa sesungguhnya ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersedekah untuk keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Kami melakukan haji untuk mereka dan kami berdoa bagi mereka. Apakah hal tersebut pahalanya dapat sampai kepada mereka? Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, saudara, ya, sungguh pahala dari ibadah itu benar-benar akan sampai kepada mereka
Dan sesungguhnya mereka itu benar-benar bergembira dengan kiriman pahala tersebut. Sebagaimana salah seorang dari kamu sekalian bergembira dengan hadiah apabila hadiah tersebut dikirimkan kepadanya. Masya Allah. Sangat indah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ibadallah. Nah, sedangkan jamuan saudara yang biasa diadakan ketika ada orang meninggal, hukumnya mubah, boleh, dan menurut mayoritas ulama bahwa memberikan jamuan tersebut termasuk ibadah yang terpuji dan dianjurkan. Sebab jika dilihat dari segi jamuannya termasuk sedekah yang dianjurkan oleh Islam, yang pahalanya dihadiahkan pada orang yang telah meninggal dunia. Dan lebih daripada itu, ada tujuan lain yang ada di balik jamuan tersebut, yakni ikramud duyuf, memuliakan daripada para tamu yang hadir. Saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga ini menjadi sebuah dalil untuk kita semua. Walaupun saya menyadari bahwa masih banyak yang menolak apa yang saya sampaikan, tapi minimal bagi kita yang melakukan amalan tersebut, kita mempunyai dasar serta argumentasi yang memang diperkuat oleh pemahaman Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama kita yang tadi telah disebutkan. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, dan Allah tetapkan iman dan Islam kita. Sampai berjumpa lagi di tema yang lainnya yang juga bermanfaat. Saya Abdurrahman Jelani atau Bang Ujai. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.